SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Good morning IT, selamat pagi. Dari lantai 1 Raja 14, kami hadir ke teman-teman semua untuk bicara tentang IT. IT yang ringan, IT yang bisa mempengaruhi hidup teman-teman semua, dan IT yang akan memberikan pengaruh untuk hidup kita di masa mendatang. Teman-teman, hari ini saya senang sekali setelah serangkaian pembicara wanita hebat bicara tentang IT dari Universitas Multidata Palembang. Hari ini saya juga kedatangan seorang pembicara. Saya agak susah nih ngatur waktunya untuk pembicara satu ini. Saya tahu kesibukannya luar biasa. Dia punya banyak ilmu, tetapi hari ini beliau akan diskusi kecil dengan kita tentang salah satu keahlian beliau di bidang basis data. Hari ini saya mengundang Pak David. Agak susah saya manggil Pak, jadi saya panggil Mas David atau Ko David. Mas David, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Wijang. Oke. Pak Wijang juga kelihatan tambah sehat. Masya Allah. Ini teman-teman yang kadang-kadang kami itu merindukan pujian-pujian yang kadang-kadang kayak remeh-remeh, tapi ternyata diingat sampai malam ya pujiannya. Mas David, hari ini kita bicara soal basis data yang menjadi salah satu topiknya Pak David dan satu keahliannya Mas David ya di Universitas Multidata Palembang. Nah, kita agak spesifik nih bicara soal relational database gitu ya. Tapi sebelum itu bolehlah mau ngasih apa nih? Mau kasih pantun nggak mungkin ya? Karena belum makomnya kayak pantun. Oke, ada mau menyapa teman-teman di rumah? Monggo silahkan. Oke, baik. Good morning Sobat MDP People. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu tetap dikaruniakan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kita dengan lebih baik. Jadi terima kasih Pak Wijang, sebetulnya ya pagi ini saya diberi kesempatan. Ya, banyak mungkin yang ingin duduk di sini untuk menjadi pemateri, tidak semua punya kesempatan, namun saya diberi kesempatan. Jadi ini suatu apresiasi yang sangat luar biasa bagi saya. Baik, untuk pagi ini saya sesuai tadi sudah disampaikan Pak Wijang akan membawakan yang berkaitan dengan basis data. Karena kita tahu sendiri, terutama untuk di zaman sekarang ini, sudah banyak sekali, hampir semua, bahkan semua bidang itu basisnya data. Iya, menggunakan aplikasi dan aplikasinya tentu saja biasanya menggunakan basis data.
Nah, basis data sendiri ini sebetulnya kan nanti terbagi lagi. Nah, khusus untuk pembahasan kita itu nanti basis datanya yang relasional. Jadi kalau kita lihat sendiri ada beberapa jenis untuk basis datanya berdasarkan modelnya. Jadi ada yang model hierarki, ada yang modelnya jaringan. Nah, satu lagi yang model relasional. Kita pilih yang model relasional ini sangat berkaitan dengan saat sekarang memang penggunaannya saat ini yang sangat meluas itu adalah model data relasional dan masih menjadi andalan saat ini. Untuk dua model yang saya sebutkan tadi memang sudah tidak ada, tapi mungkin juga penggunaannya sudah tidak sebanyak yang model data relasional. Jadi kita mungkin bisa kupas lebih jauh. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan basis data relasional ini? Oke, saya punya beberapa referensi soal bagaimana database basis data relasional ini diimplementasi di perusahaan, kemudian di organisasi. Punya dibanding dengan dua model tadi database yang Mas David sampaikan ke kita sebelumnya, ini salah satu keistimewaannya apa sih model relasional ini? Baik. Mungkin sebelum lebih jauh, kita mungkin lihat dulu ya basis data itu sendiri. Jadi basis data, kalau boleh pertama kita lihat dari katanya, ya data, dan satu lagi basis. Secara mudahnya mungkin boleh disebut gudangnya data atau tempat penyimpanan data. Atau mau secara lebih jelas lagi, kita bisa ambil secara garis besar bahwa basis data itu pertama nanti berupa kumpulan. Jadi ada beberapa kumpulan data. Yang kedua, kumpulan data ini akan terhubung, saling terhubung satu sama lain. Nah, untuk menghubungkan satu sama lain antara kumpulan data ini ada mekanismenya atau diorganisasi sedemikian rupa. Kenapa dibuat seperti itu? Karena ada tujuan-tujuannya. Nah, beberapa nanti berkaitan dengan objektif atau tujuannya ini, yaitu speed, lalu ada juga berkaitan dengan akurasi, lalu ada yang berkaitan dengan efisiensi, ada yang berkaitan dengan completeness, dan terakhir tentu saja atau yang mungkin yang sekarang ini lagi heboh-hebohnya mengenai security. Oke, nanti sebelum masuk ke lebih lanjut ke sesi kita soal tadi lima objektif tadi, kalau di dunia yang sehari-hari kita lakukan soal relasional ini, Mas David punya gambaran yang kira-kira penontonnya Good Morning IT itu bisa kebayang, oh relational database itu maksudnya gini gitu, atau ada implementasi yang sederhana di kehidupan sehari-hari yang pakai implementasinya relational database. Oke, baik. Untuk basis data sendiri secara untuk pengenalan mungkin dari setahu saya mulai tingkat sekolah itu sudah ada ya pembelajaran berkaitan dengan basis data. Jadi bentuknya itu aplikasi produk ya. Jadi nanti ada satu sistem sendiri yang biasa disebut dengan DBMS, Database Management System. Dan karena ini relasional, biasanya juga ada tambahan embel-embel di depannya, Relational Database Management System. Cuman karena sekarang memang penggunaannya lebih banyak yang relasional, maka biasa disebut basis data saja. Nah, secara mudahnya, jadi basis data ini kalau karena dia basisnya relasional, jadi ciri yang paling mudah nanti bagaimana data itu disimpan, itu lihat saja dari bentuk penyimpanan, yaitu yang menggunakan tabel. Jadi kalau nanti anggaplah kita tidak tahu menggunakan produknya di BMS, tapi dalam proses penyimpanannya menggunakan dalam bentuk tabel, itu bisa dipastikan bahwa model yang kita pakai atau basis data yang kita pakai itu adalah basisnya yang relasional. Penerapan banyak sekali Pak, hampir di semua bidang. Di MDP ini juga semua aplikasi yang digunakan itu basis untuk database-nya basis data relasional. Di sekolah juga gitu ya, aplikasi sebagian besar pengguna aplikasi itu yang menggunakan adalah basis data relasional.
Oke, saya jadi mulai paham, teman-teman di Good Morning IT juga mulai paham. Sebenarnya itu tuh implementasinya sering kita pakai, cuman Iya. secara teorinya aja Oke. kadang-kadang kita nggak tahu ya, Iya. itu sebenarnya apa. Baik, kita coba gali lebih dalam untuk yang 5 tujuan Oke, dari basis data tadi. Oke, yang pertama soal speed, Mas David. Iya, Gimana baik. nih? Jadi mungkin ya selama ini kita taunya pakai basis data, simpen data aja sudah selesai. Sebetulnya ada beberapa tujuan atau objektif dari pengembangan basis data ini. Salah satunya tadi masalah speed. Speed ini berkaitan dengan ketika bagaimana data itu dimanipulasi. Jadi kan kita nyimpen data. Simpan data, kita inginkan pada saat kita mau pakai kembali datanya itu, kita bisa dapatkan secara cepat dan mudah. Nah, basis data sendiri dalam proses untuk bisa mencapai tujuan tersebut, sebetulnya sudah menerapkan mekanisme atau metode caranya. Untuk pengambilan yang secara cepat tadi, maka tekniknya itu yaitu dibuat dengan mengelompokkan, mengorganisasi. Jadi kita prinsipnya secara mudahnya data-data yang kita punya itu kita kelompokkan. Nanti setelah dikelompokkan baru direlasikan atau dihubungkan. Atau kalau mau lebih mudah mungkin penjelasannya saya ambil analogi saja. Anggaplah kita punya lemari. Jadi lemari ini saya analogikan sebagai basis data. Lemari buku misalkan. Lalu pada saat kita punya data buku, biasanya kita nyimpen bukunya itu menyesuaikan kelompok buku atau kategori buku. Kalau buku misalkan berkaitan dengan komputer, ya kita akan susun Sesuai. buku-buku yang komputer. Lalu buku-buku yang terkait dengan buku-buku agama, ya kita susun sesuai kelompoknya buku-buku agama. Nah, kita dalam proses menyusun buku-buku tadi tentu kan ada tujuan, Pak. Betul. Waktu mau cari nih, saya mau butuh buku yang komputer dengan judul tertentu. Tentu saja saya nyarinya tidak akan nyari di buku agama. Karena saya akan sudah tahu bahwa kelompoknya ada di kelompok buku komputer. Nah, dengan prinsip seperti itulah, jadi ketika kita anggaplah tadi kalau nyusun bukunya acak, campur agama, komputer, kita bisa dapatkan bukunya itu tapi dalam waktu proses yang lebih lama. Berbeda kalau kita sudah kelompokkan. Oh, kita bisa dapatnya dengan lebih mudah. Oke, Seperti itu. itu ya, Ya. itu adalah. Tapi teman-teman tadi kalau kalimatnya Pak David atau Mas David tadi bilang soal manipulatif, itu bukan datanya yang dimanipulasi ya. Jadi kalau di konsepnya basis data itu dimanipulasi itu artinya ada perubahan sesuai Ya, dengan oke. kebutuhan. Ini dapat clue ya bahwa speed itu dicapai dengan kita mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Iya, Nah, artinya tergantung nanti si organisasi mau mengelompokkan kan tipenya seperti apa Iya, ya. betul sekali, Jadi Pak. kalau tadi Mas David kasih contoh buku ya, Iya. buku yang punya satu kriteria jenis yang Betul sama sekali. dikelompokkan jadi satu. Iya. Jadi harapannya setelah dikelompokkan model pencariannya jadi spesifik kan, Betul, Pak. dan kecepatannya akan Iya. lebih dapat ya daripada nyarinya berantakan Iya. nggak jelas. Oke, itu yang speed. Yang space gimana Mas? Oke, saya coba nambahin dikit yang speed tadi, Pak ya. Oke. Mungkin dalam ngelihatnya tadi sepertinya mudah, Pak ya, mengelompokkan, merelasikan. Namun dalam prakteknya nanti kita perlu menerapkan aturan tertentu supaya nanti tidak hanya asal mengelompokkan. Betul. Bahkan sebetulnya masalah untuk mengelompokkan ini atau lebih tepatnya nanti kita sebut mendesain basis datanya, itu kita perlu pembelajaran khusus. Jadi kita bisa nanti ada kelas khusus lah, mungkin kalau calon-calon mahasiswa baru tuh mungkin bisa ya. Kalau Kalau ketemu sama Mas David ya. Iya. Oke. Kok kayaknya cuman mengelompokkan data-data dan menghubungkannya kok sampai perlu kelas ya. Itu sampai kata kita butuh 4 SKS, Pak. Oh, untuk gitu? cuma ngatur bagaimana menghubungkan kelompok tabel-tabel tadi istilahnya itu Oke. sampai butuh 4 SKS. Oke, artinya- Jadi kelihatan seolah sepele cuma Iya. mengelompokkan lalu menghubungkan, tapi ternyata praktiknya kita harus sampai 4 SKS dan kita ya butuh pembelajaran di kelas karena Iya. berkaitan dengan teknis kan. Iya. Jadi ada ilmu-ilmu dasar yang perlu kita pelajari sehingga kita bisa tercapai untuk mendesain database yang bagus tadi. Oke, baik yang berkaitan yang kedua tadi Space. space, Pak ya. Oke. Oke. Nah, berkaitan dengan yang pertama tadi yang speed. Space ini dalam proses mengelompokkan data bisa jadi kita mengelompokkan data itu
ada data-data yang duplikasi, ada data-data yang ganda. Bahkan data-data ganda ini bisa mengganggu hubungan data yang antara satu kelompok data dengan kelompok lain. Yang terutama dari duplikasi data ini tentu saja mempengaruhi ruang penyimpanan. Jadi semakin banyak yang duplikasi, ruang penyimpanan kita semakin besar. Ya, kalau kita analogikan dengan buku tadi, artinya ada buku komputer yang sama Betul sebenarnya sekali, disimpan Pak. di tempat yang sama ya. Harusnya Betul cukup sekali. satu buku Cukup aja ya. satu buku aja. Oke. Walaupun nanti dalam prosesnya kita tetap ada nanti membutuhkan data relasinya. Jadi, di konsepnya redundansi di efisiensi ini kita akan menghilangkan data yang ganda atau yang istilahnya redundansi tadi, sehingga space kita bisa ya lebih efisien. Jadi dengan kalau kita ambil satu tabel aja beberapa yang duplikasi, sekian banyak tabel, kita sudah bisa banyak mengurangi untuk duplikasi data atau redundansinya tadi. Jadi dengan demikian untuk objektif yang kedua ini masalah space, tekniknya atau metodenya nanti kita bisa menerapkan dengan menghilangkan redundansinya. Dan itu butuh 4 SKS juga. Butuh 4 SKS juga. Jadi kita ada teknik bagaimana ya, tidak hanya buang saja enggak, karena bisa mengganggu integrasi ke data yang lain. Oke, itu teman-teman. Jadi memang kalau di Universitas Multidata Palembang, terutama jurusannya prodinya Mas David itu, salah satu profilnya adalah kita memang spesifik profilnya itu di data manajemen. Data manajemen itu tadi yang bicara ini, Mas David bilang 4 SKS, macam-macam SKS-nya itu sebenarnya dalam rangka mempromosikan dirimu kah? Iya. Jadi langsung begitu. Oke, itu space. Jadi kita paham secara bahasa sederhana, hilangkan redundansi, itu maka akan memperbesar space. Itu konsepnya. Tadi kalau yang speed ya disusunlah sesuai dengan kategori tertentu, kriteria tertentu, yang kemudian kalau kita cari dia jauh lebih spesifik. Itu dua hal. Kemudian akurasi. Baik, yang berikutnya ini berkaitan dengan akurasi. Nah, akurasi ini biasanya kita akan terapkan suatu aturan atau batasan atau constraint. Nah, penerapan ini nanti kita lihat atau terapkan di objeknya. Misalkan berarti kan kalau kita tadi mau nyimpen data, berarti kita akan simpen datanya kalau di basis data tuh di tabel. Nah, tabel ini saya mungkin banyak pasti sudah tahu ya, tabel itu ya berarti ada baris, ada kolom, ada baris, ada kolom. Nah, sekarang untuk tiap kolom itu akan menyimpan data sesuai kategori ya. Jadi misalkan tadi anggaplah ya nama, terus misalkan nilai dan sebagainya. Nah, pengaturan supaya data akurat berkaitan pertama dengan tipe. Jadi sebetulnya kalau kita misalkan mau nyimpen data, mau pakai tipe yang tidak sesuai bisa saja. Saya ambil contoh ya, misalkan nilai nih. Nilai kan untuk nyimpannya kita harus sesuaikan. Ada misalkan yang berkait secara umum untuk pengkategorian tipe itu ya, ada yang berkaitan dengan bilangan, lalu ada yang berkaitan dengan teks, atau ada lagi yang berkaitan dengan tanggal. Nah, kalau tadi kita menyimpan data nilai, misalnya kita pakai tipe teks, sebetulnya secara penyimpanan saja itu bisa masuk, Pak. Jadi bisa masuk, nggak apa-apa. Jadi dia pengguna pakai database, nyimpen data nilai menggunakan tipe teks. Di awal sepertinya kelihatan tidak ada masalah. Sekarang next ke proses berikutnya. Nilai biasanya akan dilakukan proses lebih lanjut. Misal perhitungan. Ya. Nah, pengolahannya data lagi ya. Nah, karena tipenya tadi teks, maka itu akan bermasalah di hasil yang dikeluarkan. Tipe data teks itu kalau diolah, beberapa engine itu biasanya tidak menjumlahkan, tapi menggabungkan. Misalkan anggap ya, kita mau hitung saja nilainya 70 sama nilainya 60. Harapan kita sebetulnya harusnya 140. Tapi karena tipenya teks, hasilnya bukan 140. Jadi hasilnya berbeda, tidak 140. Biasanya entah digabungkan 70-60 karena tipenya teks. Nah, jadi yang pertama, supaya data kita akurat, perhatikan betul tipe data. Tipe data harus sesuai dengan data yang mau disimpan. Jadi kalau tadi yang kita nih sudah tahu, ini kolomnya mau dilakukan proses kalkulasi. Ya gunakanlah tipe data yang bilangan, yang
misalkan integer atau yang lain. Oke. Jadi dengan demikian memastikan ketika proses kalkulasi data yang dihasilkan akurat. Nah, oke. Berikutnya dari tipe data sepertinya juga masalahnya sudah oke selesai bahwa nanti hasilnya akurat. Sekarang kita coba lihat lagi. Untuk nilai biasanya ada range, ada jangkauan. Saya ambil contoh misalkan gini. Untuk kasus misalkan di nilai kuliah, mata kuliah. Range-nya itu hanya boleh 0 sampai 100. Nah, kalau kita cuma ngandalkan tipe, ya berarti nilai lebih dari 100 itu bisa diterima oleh basis datanya. Jadi masukkan angka 200 itu disimpan. Nah, harusnya kan itu nggak boleh, nggak bisa. Karena nggak ada nilai mata kuliah 200. Kalau memang skalanya 0 sampai 100. Tadi sudah pakai tipe data. Sudah tepat tipe datanya menggunakan tipe data yang bilangan. Tapi range-nya beda. Range-nya beda di luar. Nah, dengan demikian berarti kita perlu lagi constraint yang lain. Berarti tidak cukup hanya mengandalkan tipe data. Berarti kita harus menambahkan dengan constraint berkaitan dengan domain. Nah, jadi kita tentukan tipe data sudah sesuai, tambahkan lagi domain. Bahwa domain yang boleh diinput, kalau tadi data nilai, berarti hanya boleh 0 sampai 100. Atau menyesuaikan dengan yang lain ya, domainnya. Kalau misalkan nilai huruf, berarti kalau dia tipenya misalkan karakter, tapi domainnya kalau huruf di mata kuliah itu hanya boleh A sampai E. Jadi nggak ada nilai mata kuliah F kan. Ya, itu pun kita atur dengan menggunakan domain. Dan berlaku juga untuk tipe data yang lain. Jadi selain tipe data, masih memungkinkan data itu tidak akurat, kita tambah dengan constraint yang lain, kita pakai pengaturan domain. Nah, yang lain lagi sebetulnya ada lagi. Jadi kita bisa menentukan nilai tertentu juga, bukan domain. Jadi misalkan berkaitan dengan jumlah barang, misalkan stok. Nah, stoknya itu misalkan hanya boleh dengan atau penulisan misalkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin kan mungkin ada yang nulis P, L atau ada yang pria. Nah, kita ingin data itu konsisten. Jadi tidak ada yang misalkan nulis pria dan nulis P saja. Nah, kita bisa atur bahwa hanya kolom dengan nilai tertentu yang bisa kita isi. Jadi bisa kita tetapkan hanya misalkan isinya P atau L saja. Oke, baik. Mungkin seperti itu. Oke, ini yang jadi joke sebenarnya, jokesnya database engineer gitu. Jadi joke-nya ini kalau dulu yang paling mudah dibedakan itu ya kalau laki-laki sama perempuan gitu. Nah, kalau sekarang domainnya udah mulai nggak jelas. Jadi bagian yang tersulit sekarang dari database engineer adalah this is laki-laki atau perempuan laki-laki gitu. Jadi mulai itu jokes para database engineer. Oke, kemudian satu lagi kayaknya kita butuh kunci khusus ya. Kunci khusus untuk membedakan itu keunikan dengan yang lain. Jadi setelah tipe, range sama kunci khusus gitu. Jadi sekali, kunci khusus yang uniquely gitu ya, yang beda dengan yang lain itu diakurasi. Bagaimana dengan completeness? Completeness berarti kita ini menyesuaikan kebutuhan data. Jadi kita tahu ya, pada saat awal pembuatan basis data, kebutuhan datanya seperti A, seperti ini misalkan. Kan data berkembang Pak ya, data berkembang. Di kemudian hari tentu saja kita bisa saja membutuhkan penambahan berkaitan dengan data kita. Nah, proses penambahan ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, berkaitan dengan objeknya tadi. Kita lakukan perubahan struktur. Perubahan strukturnya bisa saja pertama, kita nambah kelompok data. Berarti kita bisa nambah tabel-tabel baru. Atau kalau misalkan perubahannya minor, tidak terlalu banyak, kita tidak usah nambah tabel baru. Kita lakukan saja perubahan struktur, tapi kolomnya saja ditambah. Jadi kalau tabel itu 5 kolom mula-mula, kita bisa tambahkan saja 1 kolom lagi jadi 6 misalkan. Atau tambahkan 7, pokoknya menyesuaikan kebutuhan. Jadi kurang lebih tekniknya atau metodenya ya dilakukan dengan melakukan perubahan bisa struktur dari
basis datanya Oke, sendiri. ini komplit ya. Jadi teman-teman Iya. sudah dapat dua hal. Kalau memang dibutuhkan penambahan tabel ya tambah Iya. tabel. Kalau itu merupakan objek baru biasanya mewakili Iya, objek baru ya, betul, kita Pak. nambah tabel. Tapi kalau hanya ingin memperjelas bahwa ini ada penambahan terhadap objek yang sudah ada, Iya. silahkan tambah kolom saja. Tambah kolom Wah, saja. ini kan bahasa yang mudah Bahasa kan? yang mudah. teman-teman Yes. ini, teman-teman pahami. Nah, ini yang terakhir nih, yang hari ini tuh Oh, iya. dibicarakan di mana-mana soal security. Oke, baik Pak. Oke, jadi mungkin ini masalah yang cukup krusial sekarang Pak ya. Kita sering mendengar ada kebocoran-kebocoran data. Betul. Berarti apakah basis data ini tidak punya mekanisme untuk supaya data itu tidak bocor? Sebetulnya dari basis datanya sendiri ada mekanisme atau metode supaya data kita itu terlindungi. Yang pertama bisa kita lihat dari hak akses. Jadi basis data sudah menerapkan pengaturan hak akses. Siapa yang berhak, siapa yang Iya, tidak berhak. Oke. berarti kita ada autentikasi, ada otorisasi. Oke. Autentikasi itu berarti kita memastikan siapa yang punya hak akses ini, apakah yang mengakses ini orang yang berhak. Lalu kita ada otorisasi, berarti memastikan bahwa yang punya hak ini level aksesnya sesuai atau tidak. Jadi kita akan atur di basis data itu yang mengakses objeknya itu berarti entah database atau tabel, itu apakah sesuai dengan aksesnya. Jadi, nah berkaitan dengan operasinya sendiri, saya boleh sebutkan di sini nanti ada berkaitan dengan membaca data, select tadi, menambah data baru, atau mengubah data yang lama, sampai yang terakhir menghapus data. Oke. Jadi ngatur hak aksesnya, sesuaikan. Pengaturan ini juga bisa kita sesuaikan, bisa per orang, Pak. Jadi atau bisa per grup. Jadi ada role. Kalau per grup kan enak, kita ngaturnya cukup di grup, yang tergabung di grup itu akan memiliki hak akses yang sama. Kalau yang per orang tadi berarti sebanyak user yang ada kita harus atur satu persatu. Nah, dalam proses pengaturan ini yang berkaitan dengan objek tadi juga bisa kita atur lagi spesifik. Jadi kalau tadi tabel itu kalau dia ada 5 kolom berarti harusnya kita punya akses terhadap 5 kolom itu. Nah, ini kita bisa detailkan lagi, saya hanya bisa akses kolom tertentu saja. Kolom pertama, Iya. kolom kedua, karena memang kebutuhan Iya. dia di kolom itu ya. Misalkan Oke. tabel gaji kan, Oke. mungkin yang paling punya hak akses adalah bagian keuangan. Oke. Yang lain boleh ngeliat kolom lainnya, tapi yang bagian nilai gaji dia tidak punya akses. Jadi aksesnya terhadap tabel yang sama, tapi hanya kolom tertentu saja. Jadi levelnya sudah sampai per kolom tuh kita bisa tentukan. Ini aksesnya tidak keseluruhan objek, hanya ke objek tertentu saja. Oke, yang kedua, nah ini kita bisa terapkan yang namanya enkripsi dekripsi. Oke. Jadi anggaplah ya data kita tuh betul-betul tercuri, ya diambil ya. Yang tabel kita itu memang bisa diambil. Nah, dengan menerapkan teknik enkripsi dekripsi ini, data yang mereka terima itu dalam bentuk nilai-nilai yang kalau dalam istilah itu ciphertext ya. Jadi dalam bentuk yang acak. Kalau kita baca tuh tidak secara Langsung bisa makna ngerti. aslinya, iya gitu Pak. Jadi kalau misalkan saya nulis password saya tuh 123. Tapi kalau karena di enkripsi, tentu tulisan di tabelnya itu tidak 123. Jadi apa? Ada karakter-karakter lain, Pak, yang bukan aku benci kamu bukan. gitu. Justru aku sayang kamu, Oh, Pak. Oke. Iya. Oke, ini jadi dua hal yang bisa dilakukan. Betul. Yang pertama membatasi hak akses, kemudian yang berikutnya dari sisi kita mengencrypt atau mendecrypt sehingga data itu tidak seperti yang semestinya dilihat gitu. dilihat. Jadi bolehlah kamu ambil data saya tapi belum Iya, tentu kamu belum tentu bisa bisa baca bacanya. datanya. Oke. Baik. Nah, ini sebelum sampai ke akhir, kira-kira Mas David punya kesimpulan apa yang bisa disampaikan ke teman-teman Good Morning IT pagi ini? Oke, baik, untuk sobat MDP people, dengan kita mengetahui jauh ini dari objektif yang ada di basis data, mungkin kita bisa lebih memaksimalkan untuk penggunaan objektifnya, memanfaatkan objektif ini supaya pertama data kita termasuk data yang baik ya, karena basis data ini sebetulnya sendiri adalah jantungnya dari sistem informasi. Jadi untuk menghasilkan
informasi yang berkualitas, tentu kita butuh dari sumber data yang baik. Nah, untuk penggunaan selanjutnya, beberapa poin yang saya sampaikan tadi mungkin sudah bisa dicoba, sehingga nanti untuk tercapainya basis data yang baik dalam hal basis data itu terjaga, lalu basis data itu terpercaya, sama basis data itu tersedia, bisa kita capai dengan lebih mudah. Oke, gitu, Pak. itu ada prinsip apa? Confidential, integration, dan accuracy. Gitu. Jadi accuracy. Jadi Accuracy, itu ya, iya. jadi 3 itu. Oke, teman-teman, saya sebenarnya mau ngajak bicara lebih jauh, tapi nanti ada season 2, Mas David. Oke. Mas David harus bicara itu. Iya. Jadi kita nanti akan bicara lebih detail karena kebetulan topik disertasinya, penelitiannya Mas David itu sangat erat dengan topik yang kita bicarakan hari ini. Jadi topik beratnya nanti, urusan nanti. Oke. Kita tunggu dokternya ya. Oke, mudah-mudahan tuh On depan semua kita MDP tunggu. people ya, biar lebih cepat. Kami termasuk semesta yang mendukung Pak David Iya. supaya cepat selesai S3-nya. Baik teman-teman, tadi kita bicara cukup menarik. Mudah-mudahan topik yang menurut saya ringan hari ini, topik teknis kita bicarakan secara ringan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil hikmahnya. Jadi Mas David sudah kasih beberapa clue yang harus kita lakukan, tetapi yang paling mungkin bisa kita lakukan dengan segera tadi yang dari sisi security. Baik, dari lantai 1, Gedung Raja Wali 14, Universitas Multidata Palembang. Good morning IT, selamat pagi semuanya.